Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Sultan Syahrir dan Siti sedang berada di ruang kerja. Mereka sedang menulis dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerang tanpa syarat kepada sekutu, dikarenakan dua wilayah inti mereka terkena serangan bom atom yang sengaja diledakkan oleh pihak sekutu. Kau dengar apa yang dibicarakan oleh penyiaran itu? Iya, apa benar yang kudengar barusan? Kita harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Sejahir. Maaf bisa begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu Sejahir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui Jepang, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia karena kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Kami mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena tidak ada sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau lebih baik kita hubungi terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Sejahir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir, Siti, dan Muhammad Hatta segera menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Duduk, Pak. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin disampaikan Bung Sejahir. Berita apa itu jadi? Dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana dengan kesempatan ini kita segera memproklamasikan Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baru? Tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, Jaril. Kita tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, kami permisi. Mari Bung Hatta. Ayo. 15 Agustus 1945, dini hari di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, Soekarni, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat Indonesia akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segerakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bu, cepatlah. Tenang. Ini sudah malam.
Tidak baik kita melakukan keributan seperti ini. Kami mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak akan dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda itu lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan mereka membawa ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, golongan tua menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudan Kosubeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Pak, culik mereka. Ya, dan kami setuju untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Jiao Kiesong. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Sudan kau setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Kyu Jisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok apabila anak dan istrinya juga diajak. Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian saya memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nyimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan juga Bung Karno dari pengaruh Jepang. Tapi bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi, Bung. Bung Karno, Hatta, kau sudah di sini? iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Pak Pradana Guntur juga? Iya, benar Hatta. Soekarno, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah kalah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Mengapa kamu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi belum sesaatnya. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Dan suatu saat nanti, Jepang akan bisa menjajah kita kembali. Ada apa, Saleh? Mengapa kau begitu terengah-engah? Ada Mr. Subarjo. Dia masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar menemuinya.
Wikana, bisakah kau menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut memang ada. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Cahaya sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sendiri tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24, Soekarno menghantarkan anak istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi dengan para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya ingin mengantarkan pulang anak dan istri saya terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan menunggu Anda. 17 Agustus 1945, setelah sampainya di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura untuk merubah status dan keadaan Indonesia, namun Nishimura tidak mau. Sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah kelompok pemuda Insinyur Soekarno, Dr. Radus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekani, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal lain yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Jakarta 17.805 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Menurut saya, hari ini tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan selain itu, sehari semalam orang Islam sholat dalam 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi jam 10, semua orang sudah berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon. Sebelum Bung Karno membacakan proklamasi, Bung Karno mengucapkan,
pidato pendahuluan terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara untuk hadir untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebelumnya, tak henti-hentinya dalam zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Karenanya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi, kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami malam telah mengadakan musyawarah dengan membuka kepada rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bung Karno. Jangan apa? Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan? Cepatlah. Lalu apa?